A fighter cannot be saved by the bell as the big right hand lands. Tyson knows he's got him in big trouble. If he doesn't hit, Larry Holmes cannot continue that round after round. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Minggu ini ada perkembangan menarik ya. Sejumlah tokoh mendeklarasikan, mengumumkan apa itu, kami ya, koalisi aksi menyelamatkan Indonesia yang digagas oleh Din Samsudin dan kawan-kawannya. Kata Din Samsudin ini tanggal 3 Agustus, saya baca di online ya, 3 Agustus 2020, saat Indonesia tentu usianya hampir 75 tahun ya. Di dalam deklarasi itu ada ungkapan yang menarik. Jadi koalisi aksi menyelamatkan Indonesia ini sifatnya antar lintas agama, kemudian lintas profesi, artinya yang bergabung antara yang bergabung itu ya agama Islam, tokoh-tokoh agama Islam dan lain-lainnya, lintas agama, kemudian lintas profesi dan lintas istilahnya lintas kepentingan politik ya. Menurut Din Samsudin, kalau Indonesia ini seperti kapal, itu sudah jalannya melenceng jauh dan hampir karam ya. Saat melakukan pelayanannya di tengah lautan, hampir karam, hampir tenggelam maksudnya. Makanya muncul kami ya, koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Apalagi katanya Din Samsudin, Indonesia modern dewasa ini tuh jutaan orang kelaparan katanya, jutaan orang kehilangan pekerjaan, dan kami ingin ya, koalisi aksi menyelamatkan Indonesia itu ingin supaya Indonesia tidak dikuasai oleh istilahnya oligarki politik dan dinasti politik. Jangan sampai kekuasaan politik itu dikuasai oleh cukong-cukong yang punya uang ya, yang mengendalikan kekuatan politik di satu negara, yaitu bangsa ya. Jadi kedaulatan rakyat itu hilang sudah, dan jangan sampai dikuasai oleh dinasti politik. Bapaknya penguasa, istrinya penguasa, misalnya gubernur, nanti ponakannya itu nanti besannya jadi mantunya, begitu aja ya. Ini yang dicegah, dan sudah melenceng jauh dari cita-cita kemerdekaan kita sendiri. Nah, ini gerakan moral katanya Din Samsudin, gerakan moral, bukan gerakan politik ya. Gerakan moral untuk mengingatkan supaya kita kembali ke arah jalan bangsa kita yang benar. Saya coba ngelihat itu pikiran-pikiran dasarnya. Terus orang-orangnya itu kok menarik juga. Isinya bukan orang tokoh-tokoh yang bukan berotak kosong gitu loh, maksudnya bukan orang yang nggak punya komitmen terhadap bangsa. Track recordnya itu kelihatan ya. Mereka nggak pelongok-pelongok kan, yang gabung di koalisi, nggak pelungah-pelungul, bahasa Malang itu nggak pelungah-pelungu. Tapi orang yang punya visi, punya komitmen, punya integritas ya, punya pembelaan terhadap rakyat kecil. Contoh ya Din Samsudin sendiri misalnya, saya lihat
kemarin saya datang ke MBS ya, Muhammadiyah Boarding School di Kahuripan di Jampang. Katanya sekolah itu 2 lantai putra putri, dan saya lihat di kantornya itu ada tokoh-tokoh yang berjasa untuk Muhammadiyah. Saya lihat yang saya kenal ya, ada A.R. Sultan Mansur, itu guru saya dulu di PP Muhammadiyah. Waktu saya SMA ngaji, tiap hari Minggu tuh saya ikut di kursi barisan paling belakang. Pengajian pimpinan Muhammadiyah yang ngasih materi salah satunya adalah A.R. Buya Sultan Mansur. Ada fotonya di situ di kantor itu. Ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada siapa lagi ya? Ada salah satunya di ujung itu sebelum Haidar Nasir ada Amir Rais, kemudian ada Din Samsudin. Din Samsudin memang ketua ya, pimpinan Muhammadiyah 2 periode. Jadi dia bukan orang yang bukan seperti saya. Din Samsudin itu bukan tukang donat ya. Dia memimpin satu organisasi yang besar ya di Indonesia itu, Muhammadiyah. Itulah salah satu penggagas kami itu. Dia bukan penjilat ya. Sekarang kan banyak tuh orang-orang penjilat ya. Siapa saja disanjung asal dia penguasa. Ya, kehilangan orientasi. Jadi itu terus kemudian ada Abdullah Hehamahua, satu tokoh yang penting di KPK dulu dan dikenal bersih ya, penasihat KPK. Dan di situ dia, saya pernah ke rumahnya dulu waktu dia baru pulang dari Malaysia di Depok itu. Saya ngobrol ya, mungkin Abdullah Hehamahua lupa ya, saya nggak lupa. Saya pernah ke rumahnya dulu tahun 98 kalau nggak salah, dan pernah saya ikut ininya kajian Islam yang dulu dia sudah ngasih materi-materi gitu zaman saya mahasiswa ya. Dia kan di PB, pengurus besar himpunan mahasiswa Islam. Saya pernah ikut kajiannya waktu dia ngasih kajian di Pelumpung tuh di Jatinegara ya, Jakarta Timur ya. Waktu yang adakan kajian itu, diskusi itu adalah HMI Rayon Kebayoran. Jadi saya kenal selintas maksudnya. Terus ada lagi Ihsanuddin Nursi, ucapan yang terkenal Ihsanuddin Nursi adalah, kalau nggak salah di online saya pernah baca, Luhut lebih berbahaya daripada COVID-19. Dan ini vokal suaranya waktu kasus Kesi Bank Bali ya, tahun 2000-an kalau nggak salah, di DPR itu, Ihsanuddin Nursi. Kemudian ada lagi Rocky Gerung ya. Saya pernah bikin videonya sampai 30 tentang Rocky Gerung di awal saya menjadi YouTuber pemula ya kan, dan saya pernah ngajak Rocky Gerung masuk Islam. Video ketiga waktu itu langsung channel saya melejit ya, dari 2000 subscriber itu menjadi 24.000 subscriber dalam waktu 4 hari, tanggal 1, 2, 3, 4 Januari. Video pertama saya tentang Rocky Gerung tanggal 24 Desember 2018. Dari subscriber hanya 38, kurang dari 40. Dengan video Rocky Gerung itu loncat dari 38 menjadi 2000 subscriber. Terus video ketiga itu, judul video pertama adalah Rocky Gerung melawan pengkhianatan intelektual. Jadi ini gerakan moral yang mengingatkan saya pada kami itu, mengingat pada petisi 50 ya, yang digagas oleh Pak Nasir untuk mengoreksi jalannya kekuasaannya ketika Orde Baru sedang kuat-kuatnya. Dan mungkin tampaknya ini mirip atau belajar dari petisi 50, kami ini akan melibatkan tokoh-tokoh lintas agama, lintas profesi untuk mengoreksi jalannya pemerintahan yang memang melenceng ya. Politik masyarakat terbelah
pro pemerintah dan anti pemerintah, dan pemerintah tidak berusaha menyatukan. Kemudian utang begitu banyak, sudah diingatkan oleh para ahli, oleh Rizal Ramli, oleh Didik Rahwini, oleh Anu soal oligarki politik sudah dijelaskan oleh Husnul Mariah yang juga bergabung ya di kami. Jadi kami ini bukan gerakan pelongo-pelongo ya, dia gerakan yang serius ya, memberikan satu sinyal ya, tanda bahaya bahwa Indonesia nyaris tenggelam dan ekonomi Indonesia bukan tegak berdiri dengan bangga, tapi memang sudah terkapar ya. Kemarin anak saya itu sakit, kita bawa ke mana itu, Dompet Duafa, rumah sehat Dompet Duafa itu nggak jauh dari Parung ini, nggak berlaku BPJS. Setelah ditangani di UGD, saya bayar 300.000, BPJS-nya nggak berlaku, kata petugas ya. Kemudian karena panasnya masih tinggi, semalaman pagi-pagi kita bawa lagi ke sana untuk kedua kalinya, ditangani lagi, diinfus dan disuruh pulang. BPJS nggak berlaku, 600.000 harus keluar. Jadi dalam 2 hari kesedot 900.000. Untuk apa gunanya BPJS? Apa gunanya BPJS? Tambah susah rakyat tuh. Tambah susah rakyat. Jadi rakyat memang harus menolong dirinya sendiri, dan moga-moga ya gerakan kami ini, saya harapkan sebagai orang kecil itu bisa apa ya, membuat rakyat kita sejahtera dengan cara mengingatkan penguasa untuk kembali ke jalan yang lebih benar gitu loh. Maksud saya lebih benar tuh memihak rakyat kecil, jangan memihak teman-temannya sendiri atau memihak penguasa. Bukan penguasa, memihak pengusaha besar ya, yang ada di HIPMI atau di lingkaran istana gitu ya kan. Ini kemarin hari Selasa ya, sekarang Selasa, hari Senin itu saya ke Bang Ujang di sini bikin gerobak untuk jualan apa, telur gulung yang 1.000. Ini serius ya, setiap sore dari jam 4 sampai jam 6 saya akan jualan telur gulung, dan Sabtu Minggu saya jualan aqua ya di komplek Villa Gading Royal itu. Dan itu serius ya, masalah yang dihadapi orang-orang yang memang tidak apa, yang sebenarnya harus dibantu, harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Sebenarnya betapa susahnya kehidupan rakyat hari-hari ini. Saya rakyat, saya merasakan susah itu pada tingkat yang praktis ya, pada tingkat yang nyata ya. Ya saya bisa ngomong, tapi secara ekonomi saya susah. Kemarin saya marah, mau nemui Gus Nur naik bis di sini, mana naik bis di Lebak Bulus, itu sudah bayar online malam minggu untuk berangkat dari Senin tanggal 3. Itu karena udah bayar online 400.000, udah bayar, muncul syarat harus dirapid test, harus pakai surat-surat ini. Saya sendiri nggak punya KTP kan, nggak bisa berangkat, uang nggak bisa kembali, dan saya rakyat nggak bisa ngadu tuh kemana. Uang saya hilang, saya nggak sampai Malang, tapi uang saya nggak kembali, katanya nggak bisa kembali. Ya kan, bikin aturan semau-maunya sendiri. Dengan kekuasaan orang bisa menjepit ya, dan menindas orang lain ya. Itulah yang dicoba koreksi oleh kesatuan oleh koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Ya moga-moga ya gerakan kebajikan seperti kami ini bisa mengubah keadaan pelan-pelan dan mengetuk hati para penguasa supaya tidak memusatkan kekuasaannya di kalangan kelompok-kelompok elit mereka, sehingga disebut sebagai oligarki politik, atau negara ini jangan sampai dikuasai oleh oligarki politik ya, dan dinasti politik. Terima kasih, mohon komentar ya.
mohon komentar dan nggak usah sewot komentarnya ya, apalagi pakai akun palsu ya. Udah pakai akun palsu, bela penguasa semau maunya, ngomong semau maunya tapi nggak pernah muncul, itu nggak tanggung jawab. Komentar yang positif aja. Ya udah, nggak semua, ini ada orang-orang yang buzzer dibayar menyusup nyusup ke ini Ojo Lali Brothers Studio. Orang itu aja saya tahu, ngomongnya kadang nggak dipikir ya, asal ngetik ya, karena memang dibayar ya, atau jiwanya udah mencapai taraf yang sangat rendah ya. Asal jeplak ya. Asal jeplak itu apa ya, wes dipikir sih. Saya di Pramuka Tuhan Donat dari youtuber tertua di Semesta Fasbir Sabron Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.